Shalom semuanya, selamat pagi adik-adik. Di sini kita akan memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memuji meninggikan nama Tuhan, mari kita berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita buka hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertada dalam kerajaan surga ya Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk meninggikan nama-Mu, memuji-Mu ya Bapa. Datanglah ya Bapa, kami akan duduk manis juga ya Bapa untuk mendengarkan sedikit firman-Mu ya Bapa. Kami siap ya Bapa. Berkati kami selalu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan berhadirat di hati kami ya Bapa. Terima kasih kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang pertama, Setinggi-tingginya Langit. Bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan lebih bersuka cita. Sekarang kita siapkan hati kita, pikiran kita duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu yang terakhir, Mari Masuk. Mari masuk
Sekarang kita akan menangkap firman Tuhan. Kita akan duduk manis. Kita arahkan hati kita kepadanya. Nah, kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan kita, tutup mata kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ya Bapa. Ini kami ya Bapa. Ini anak-anak-Mu ya Bapa. Kami sudah selesai memuji nama-Mu ya Bapa. Sekarang kami semua akan duduk manis, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berhadiratlah atas kami ya Bapa. Engkau memberkati kami satu persatu. Memberkati yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Baik kan? Senang kali kita ketemu kembali di ibadah kita ini ya, di ibadah kita. Senang kali bersama-sama keluarga kita beribadah ya. Oh ya, kalian udah sama keluarga di rumah, sama keluarga yang Tuhan berkati buat kalian. Ya, kita belajar bersyukur ya, kita belajar mulut kita mengucapkan syukur tentang karena keluarga kita, karena rumah kita ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal rumah dan keluarga, hari ini kakak mau cerita ya sehubungan dengan pembahasan kita tentang penciptaan. Kakak mau cerita tentang seekor binatang. Seekor binatang yang kecil, lucu. Ini mirip kelinci atau kucing gitu. Nah, binatang ini berbulu. Kadang ada yang warnanya coklat, kadang ada abu-abu, kadang ada juga yang putih-putih dikit gitu. Beratnya binatang ini kurang lebih 3-5 kilo. Panjangnya kurang lebih 40 cm. 40 cm itu kira-kira segini. Nah, pokoknya kalau adik-adik lihat kucing atau lihat kelinci, kira-kira sebesar itulah. Soalnya binatang ini nggak ada di Indonesia, jadi kakak nggak bisa ngeliatin kayak apa itu. Binatang ini adanya di Israel sana, di Afrika. Tapi meskipun binatang ini kecil dan dia tuh lemah, karena binatang ini sering jadi sasaran, sering jadi target gitu. Jadi sering dikejar sama binatang-binatang yang lebih besar, seperti harimau, serigala, burung elang, atau apa gitu, panter mungkin apa ya. Tapi meskipun kecil, Alkitab pernah bilang tentang binatang ini. Ada seorang bijak di Alkitab yang ngomongin tentang binatang ini. Orang bijak ini bilang ada 4 binatang kecil di bumi, terkecil di bumi, tapi dia cekatan. Salah satunya ya binatang ini yang kita mau bahas, kakak mau ceritain ya, dari binatang yang lemah ini. Binatang yang lemah ini disebut cekatan dan bijak karena dia bikin rumahnya di atas bukit batu. Oh ya, nama binatang ini adalah pelanduk. Nah, sebelum lanjut ngomongin soal rumah, pelanduk, dan orang bijak, yuk kita mau lihat cerita yang berikut ini. Yang mendirikan rumah di atas fondasi pasir. Rumahnya sudah berdiri di atas fondasi pasir. Mulai ada ombak. Ombaknya mulai datang. Ya. Wah, kena ombak. Kena ombak. Kena ombak lagi. Wah, dan hancur rumahnya. Kena ombak yang besar itu. Itu karena rumah di atas fondasi pasir. Hancur. Rumahnya jatuh. Adik-adik, itu adalah rumah yang didirikan di atas bukit batu. Meskipun ada ombak, ada hujan, ada badai, dia tetap kokoh berdiri. Karena dia berdiri di atas bukit
batu, pondasi batu yang kuat. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bilang di Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, sekarang kita udah tahu, adik-adik udah tahu. Jadi kalau adik-adik misalkan disuruh ibadah nih, terus seperti kayak gini. Nah, itu artinya adik-adik lagi disuruh jadi orang bijaksana ya. Jadi kok baca ayat Alkitab, disuruh baca ayat Mas, jangan males ya. Jadi tiap kali ada ayat Mas atau ada Alkitab, ada kalian adik-adik nyanyikan puji-pujian, itu artinya adik-adik sedang berbuat yang bijaksana, lagi membangun rumah di atas batu ya. Jadi tetap semangat ya, tetap latih terus. Tetap latih dirinya adik-adik beribadah, memuji Tuhan, ucapin ayat Alkitab. Karena itu artinya kita adik-adik sedang menjadi orang bijak, atau lebih tepatnya anak yang bijak. Halo anak-anak yang bijak. Yuk kita lihat lagi apa aja sih aktivitasnya si pelandu itu. Ngapain aja? Check out. Hai Landuk, apa kabar? Hai Koni, aku baik. Apa kabar Koni? Ngapain nih kamu? Aku lagi berjemur Landuk. Kamu sendiri ngapain? Aku juga berjemur. Sama dong kita. Sinar matahari menyehatkan kita. Iya, menambah energi tenaga kita. Wah, ternyata pelanduk bijak itu suka berjemur di bawah sinar matahari ya, untuk mendapatkan energi atau tenaga. Dan pelanduk ini pintar. Mereka cari ke sumber yang tepat. Pelanduk mencari energi dari matahari, karena matahari adalah sumber energi semua tata surya di bumi juga. Nah, kita mau seperti pelanduk yang pintar ya. Tapi maksudnya bukan jadi pelanduk terus berbulu kecil gitu ya. Kita mau seperti pelanduk, ambil sikapnya pelanduk. Kalau pelanduk suka cari sumber energi di sinar matahari buat dapat tenaga atau energi, kita sebagai anak bijak mau selalu cari di sumber hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Kalau pelanduk caranya cari matahari, berjemur biar dapat energi. Kita anak-anak bijak cari Tuhan Yesus tiap pagi dengan cara berdoa, muji Tuhan, baca Alkitab. Kalau adik-adik yang sudah bisa baca, biasain baca ya tiap pagi, tiap hari ya. Kalau yang belum bisa baca kayak adik-adik kelas kecil, cari papa mamanya ya. Pi, mi, mama, papa, ayah, dedi, apa ya kalian juga panggil bunda, apa ya. Bacain aku dong, doain aku, bacain aku Alkitab. Ya, itu caranya. Seperti pelanduk yang tambah tenaga dari sinar matahari, kita anak-anak bijak jadi tambah sehat, tambah pintar, tambah hikmat dari tiap baca Alkitab, dari setiap doa, dari setiap nyanyian pujian yang kita panjatkan pada Tuhan Yesus. Jadinya tubuh rohani kita jadi tambah kuat, karena Alkitab memang ditulis atau diketik ya sama tangan manusia. Tapi tulisan di dalam Alkitab itu diilhamkan dari Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita yang di surga. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita ngucapin ayat-ayat di Alkitab, kita jadi makin dekat sama Tuhan Yesus, Bapa kita di surga. Ngomongin Bapa di surga, kalau gitu, kalau ada Bapa di surga, ada Bapa di dunia dong. Iya, ada. Papa kita atau ayah kita, itu Bapa di dunia. Terus, kalau ada bapaknya kita kan lagi ngomongin pelanduk nih. Pelanduk juga punya bapak loh. Pelanduk itu punya papa juga, punya ayah juga. Yuk kita tonton videonya mereka. Hai Landuk, lapar ya? Iya nih, lapar. Aduh, ayah mana ya? Kok nggak datang-datang sih? Koni lihat. Itu ayah datang. Halo anak-anakku, ini ayah datang bawa makanan. Hore, ayah datang. Ya, anak-anakku, ini ya, nikmati makanannya.
Ayo makan, ayo makan. Loh, kok ayah nggak makan sih? Iya, ayah nggak ikut makan. Ayo, makannya nanti aja. Ayah mau berjaga-jaga. Jadi selagi kalian makan, ayah akan melindungi kalian. Terima kasih ayah. Terima kasih ayah. Ya, dari cerita barusan bisa kita lihat kurang lebih kayak gitu dah cara hidupnya pelandu adik-adik. Pelandu itu hidupnya berkelompok, kira-kira bisa sampai 50 sampai 70 ekor gitu. Nah, hebatnya lagi mereka tuh hidupnya rukun. Contohnya kalau lagi makan. Kalau lagi makan nih, mereka suka makan bareng-bareng. Makan sama-sama. Terus sementara pelanduk-pelanduk yang kecil, yang muda-muda itu lagi makan, beberapa pelanduk yang papa-papa, yang pelanduk yang besar-besar, jadi kayak bapak-bapaknya pelanduk itu, mereka nggak ikut makan. Mereka misalkan mereka makan itu, jadi bentuknya mereka makan tuh berkeliling. Terus papa-papanya pelanduk itu berjaga ngadep ke arah yang sebaliknya, jadi berjaga-jaga kalau ada musuh atau predator yang bisa memangsa atau memakan, menyerang mereka. Wah, baik banget ya papa-papanya ayah-ayahnya si pelanduk itu. Mereka menjagain anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab. Nah, kita dapat hikmat loh dari cara hidupnya pelanduk ini. Kalau papanya pelanduk aja bisa sebaik itu, apalagi papa-papanya kita, ayah-ayahnya kita ya, papinya kita tuh. Papa mama kita sudah setia dan tekun merawat menjagai kita. Bersyukur ya kalau dikasih papa mama, orang tua yang mengasihi kita, yang setia menjaga, memberi makan, mencarikan makan, setia berdoa buat kita, setia bacain Alkitab buat kita. Nah, kira-kira kayak gitu dah. Sebelum kita pisah, sebenarnya ada banyak hal lagi tentang pelanduk. Tapi kakak mau cerita satu cerita lagi tentang pelanduk. Ya, kita lihat video yang berikut ini ya tentang pelanduk. Landuk, lihat teman-teman kita yang lagi cari makan tuh di bawah. Iya, itu kan si Kikus sama si Pelan. Tapi lihat itu, ada harimau yang lagi mengintai mereka. Ayo Koni, kita memperingatkan mereka biar tidak diterkam sama harimau. Pelan, Kiko, awas ada harimau. Lari. Iya Kiko, enak nih. Nyam. Pelan, siapa tuh teriak-teriak? Lari. Ada harimau. Teman-teman kita kasih tahu kalau ada harimau. Ayo cepat lari. Ayo kita lari. Naik ke atas batu. Iya, ayo lari sembunyi. Ada makanan. Tuh kayaknya pelanduk. Enak banget. Ada 2 lagi. Aku makan kamu ya. Mumpung lagi lapar. Lari. Aduh, capek nih. Pelanduk itu lincah banget. Dia lari ke atas bukit batu. Aku nggak bisa ngejar. Tinggi banget. Aduh, capek deh. Nah, sekarang kita udah di atas bukit batu. Iya, kita aman berlindung di atas bukit batu ini. Nah, adik-adik, jadi pelanduk itu juga punya cara ngobrol dengan suaranya. Suaranya mungkin kayak apa kita nggak bisa tahu sih ceritanya. Suaranya apa artinya, tapi mereka akan saling mengenal suaranya. Mereka mungkin kayak tadi ada bahaya, mereka teriaknya kayak apa, cicit kayak apa. Memberitahu temannya kalau ada bahaya atau ada binatang yang mengincar mereka. Jadi dia bisa ngasih tahu dengan suara-suara tertentu buat temennya atau keluarganya. Nah, kita juga mau seperti itu. Kita misalkan kita punya temen, mungkin nih sekarang lagi pandemi kita nggak bisa ketemu langsung, tapi tetap ya sapa temennya. Mungkin lewat WhatsApp, lewat telepon, lewat video call. Ya, kita bisa sapa teman kita, tetap jaga persahabatan kita dengan teman kita. Kita bisa berdoa buat teman kita atau papa mama kita. Oh ya, kakak, kakak punya quiz. Tadi kan ada satu orang yang kagum tuh sama binatang pelanduk itu. Siapa ayo nama orang itu?
Nanti kalian tulis ya di kolom komentar di YouTube-nya kita ini ya. Habis ibadah ini, tapi jangan sekarang nulisnya. Sekarang kita habis ini mau berdoa. Habis doa baru kalian boleh komen di kolom komentar ya. Oh ya, satu lagi nih. Kita kakak-kakak suamiku ini udah lama ndak lihat videonya kalian. Kita kangen nih. Kalian kirim ya videonya kalian. Video tentang kalian bersyukur tentang apa aja. Mau mensyukuri, mungkin syukur punya rumah besar atau rumah kecil atau rumah sederhana. Atau pokoknya kalian ceritain dalam video kalian tentang bersyukur ya. Terus kirim ke kakak-kakak kalian ya. Kakak kangen nih sama videonya kalian ya. Ya udah, kita akan jumpa lagi minggu depan. Sampai sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah beribadah. Terima kasih kami sudah Kau berikan hikmat, kepandaian. Hari ini kami sudah Kau berikan tambahan hikmat bahwa kami mau menjadi bijak Tuhan Yesus. Kami mau tiap hari memperkatakan firman-Mu. Kami tiap hari mau berdoa, mau memuji nama-Mu. Dan itu membuat kami seperti membangun rumah kami di atas bukit batu. Karena Engkaulah batu karang itu, Engkaulah tempat berpijak kami, yang akan membuat kami semakin kuat, semakin sehat, semakin pintar, semakin berhikmat. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami juga bersyukur Engkau memberikan kami papa mama yang baik, keluarga yang baik, yang mendukung kami untuk semakin dekat kepada Engkau. Kami juga bersyukur Kau berikan teman-teman yang baik. Mungkin kami sudah agak berjauhan Tuhan secara fisik, tapi Tuhan kami tetap mau saling mengasihi, kami mau saling mendoakan, kami tetap menjadi seperti saudara Tuhan Yesus, saling memperhatikan. Terima kasih untuk teman-teman yang Kau berikan buat kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, pertemukan kami nanti pada suasana yang aman, suasana yang Tuhan berkati. Tuhan, dijauhkan dari ketakutan tentang penyakit, tentang pandemi. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami buat orang tua kami Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan Tuhan, berikan mereka berkat-Mu, agar mereka boleh membesarkan kami, baik secara fisik maupun secara rohani. Terima kasih Bapa kami yang di surga, Gembala kami yang baik. Kami berterima kasih, kami bersyukur, kami sudah beribadah, dan kami alaskan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.